Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip. Kembali lagi di Vispod, Visip Podcast bersama saya Eka Dila di ruang obrolan santai penuh cerita, tempat kita nggak cuma belajar tapi juga tumbuh bareng. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Visip? Semoga Sobat Visip selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat nih. Nah, teman-teman, di segmen ngobrol santai bareng dosen kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, teman-teman. Beliau adalah salah satu sosok penting yang nantinya akan mendengarkan dan juga memprogramkan nih, mengenai apa saja sih kebutuhan dan juga aspirasi dari mahasiswa FISIP. Beliau juga baru saja menerima amanah baru nih, jadi pastinya akan banyak cerita, pengalaman, dan juga perspektif baru yang bisa kita gali pada hari ini. Kalian pasti tahu kan kalau misal di FISIP ini punya wakil dekan 3 yang baru aja dilantik. Nah, hari ini beliau langsung hadir spesial bersama kita hari ini. Sudah bersama kita di sini ada Bapak Dr. Yudo Bawono SPSI FSI. Halo Bapak. Halo Dila. Selamat datang Bapak di Vispod. Terima kasih undangannya. Terima kasih kembali Pak. Mungkin bagaimana nih Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga Dila juga baik dan sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat juga Bapak dan bersemangat juga bisa ngobrol bareng Bapak Sehat. kali ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih Bapak, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Bapak ke teman-teman FISIP mengenai perkenal diri Bapak dulu seperti apa. Mungkin bisa dikenalkan dulu buat sama teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Yudo Bawono. Jadi kalau dari nama itu sebenarnya mengandung arti ya, makna. Yudo itu perang, Bawono itu bumi, dunia. Jadi harapannya ya bukan kalau diberi nama itu kemudian nanti akan terjadi perang dunia lagi gitu ya. Harapannya ya udah berhenti di saya gitu ya, yang diberi nama itu oleh orang tua. Baik, kalau di psikologi pastinya mahasiswa sudah mengenal ya tentang saya karena saya termasuk di jajaran staf pengajar di program studi psikologi. Nah, bagi yang program studi yang lain di sosiologi, sastra Inggris dan ilmu komunikasi. Nah, ini perkenalkan saya yang dari program studi psikologi. Nah, secara singkat itu Kak Dila ya, Dila. Jadi kalau ingin lebih kenal nanti bisa bertemu langsung. Oke, siap Bapak. Mungkin saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan di FISIP. Semoga dalam menjalankan amanahnya tugasnya selalu diberikan kelancaran Bapak. Amin, terima kasih. Oke, mungkin sebelumnya kita bisa ngobrol-ngobrol dulu Pak, sharing-sharing mengenai gimana sih perasaannya Bapak setelah resmi dilantik menjadi Wakil Dekan 3 di FISIP. Mungkin ada hal yang berkesan mungkin Pak di hari-hari awal atau hari-hari pertama Bapak menjadi Wadek gitu. Ya, menurut saya ini juga satu penghargaan, penghormatan bagi saya ya, khususnya itu diminta untuk mendampingi Bapak Dekan di jajaran dekanat, dekanium untuk periode 2025 hingga 2029 nanti. Nah, lebih merasa terhormat, berbangga juga ternyata mendampingi beliau itu untuk bidang 3, bagaimana nanti akan terlibat dengan para mahasiswa khususnya nanti kerjasama dan alumni. Nah, sebenarnya kalau dibilang berat sih bukan berat, tetapi kalau saya menganggap itu suatu tantangan sendiri. Bagaimana yang awalnya saya itu di program studi sebagai ketua program studi, koordinator program studi 2 periode, kemudian di jurusan sebagai ketua jurusan. Nah, sekarang diminta ya untuk membantu di jajaran dekanium. Jadi ya semoga dengan apa yang saya miliki itu bisa membantu Bapak Dekan dan para wadek lainnya bidang 1 maupun 2. Pastinya ya Pak, pasti akan membantu juga. Kalau berbicara mengenai amanah baru nih Bapak, tentu peran dari Wakil Dekan 3 ini kan seperti Bapak bilang tadi tentang kemahasiswaan. Nah, kalau bicara soal dunia mahasiswa, pastinya kita mahasiswa itu sendiri punya
dinamika yang berbeda-beda gitu Pak. Betul. Berkembangnya juga berbeda-beda setiap mahasiswanya. Betul. Kalau bisa dideskripsikan, bagaimana Bapak bisa mendeskripsikan semangat dan juga dinamika dari mahasiswa FISIP sendiri dari tahun ke tahun, khususnya di tahun ini Bapak? Ya, kalau bicara mahasiswa, kemudian tadi Dila sampaikan begitu dinamisnya ya, memang berbeda. Generasi saya dulu ya, ini kalau kita bicara, saya pun mengalami dulu pada masanya menjadi mahasiswa gitu ya. Dan mahasiswa suatu saat juga bisa jadi nanti kalau berkarir di institusi, di perguruan tinggi juga bisa sampai di tingkat wakil dekan, dan bahkan rektor. Nah, terkait dinamika itu memang antar tahun itu bisa ada perubahan ya, meskipun mungkin tidak terlalu banyak perubahan itu, karena saya lihat ini generasi yang memang mereka itu masih di generasi yang di teknologi, jadi apa yang terpapar itu akan sangat mudah mereka akses ya untuk media sosial maupun yang lain. Nah, ini berbeda kalau bicara di masa zaman saya dulu jadi mahasiswa. Untuk akses itu kan sangat terbatas ya. Jadi kalau untuk tahun ini saya pikir nggak terlalu jauh sih dinamika yang ada itu. Oke. Berarti dari tahun-tahun sebelumnya pun juga sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan dinamikanya ya Bapak dari mahasiswa. Mungkin kalau dari mungkin melihat dari yang tahun ini ya Bapak, sebelum menjadi wakil dekan, dari seluruh kegiatan kemahasiswaan yang difasilitasi tahun ini, kegiatan apa sih Bapak yang menurut Bapak itu paling berhasil dan memberikan dampak yang nyata gitu bagi mahasiswa? Ya, kalau dengan semangat yang ada, kampus berdampak, itu sebenarnya kita berharapnya ada supporting dari mahasiswa itu untuk nanti IKO ya. Jadi IKO ini kalau yang untuk 2025 ini itu 1, 2, 3 itu cukup punya peran ya dari dukungan mahasiswa. Bagaimana nanti mahasiswa itu dalam penyelesaian studinya itu mereka diharapkan ada ini ya, perencanaan masa studi. Aku ini sebenarnya mau selesai kapan? Itu juga punya dampak ya. Kalau tadi bicara tentang kampus berdampak, itu harapannya ya mahasiswa-mahasiswa ini bisa lulus nanti tepat waktu. Kapan dia selesai? Kalau S1 kan diharapkan 4 tahun itu sudah selesai. Nah, kemudian juga IKO yang lain, yang 2 dan 3 itu kita bicara tentang ini ya, terkait dengan kompetisi, dengan lomba yang diharapkan mahasiswa bisa punya peran di sana, bagaimana mereka ikut berkompetisi baik itu di internal maupun eksternal, itu cukup mendukung ya ini nanti untuk IKO-nya. Jadi harapannya nanti kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan mahasiswa itu ya untuk menunjang prestasi mereka. Dan juga untuk IKO yang berikutnya adalah bagaimana nantinya mahasiswa setelah lulus ini harapannya nanti juga mereka masuk di dunia kerja, terus waktu tunggunya itu tidak terlalu lama dari lulusnya, itu bentuk entrepreneur, wirausaha yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu seperti apa, itu melalui ini. Jadi kita akan support yang untuk mendukung IKO-nya nanti. Oke Bapak. Indikator kinerja utama kalau ini ya IKO. Oke. Mungkin kalau itu menurut Bapak nih, program kerja itu apakah akan diteruskan untuk bisa berkelanjutan ke depannya atau enggak menurut Bapak? Ya, menurut saya itu wadek ya, tiap pergantian wadek, wadek sebelumnya itu pastinya juga punya program-program yang menurut saya itu sudah baik, sudah bagus, dan beberapa menurut saya itu sustain ya, ada sustainable, ada keberlanjutan, tidak kemudian pergantian wakil dekan khususnya bidang 3 itu akan kemudian serba baru, tidak. Jadi kita akan khususnya saya itu akan melihat ya di bidang 3 ini yang sudah jalan, kemudian perlu ditingkatkan lagi itu yang mana, program apa, itu ya tidak serta-merta kemudian semuanya baru. Karena di periode sebelumnya pun sudah diapresiasi ya bahwa kita
untuk proposal yang kegiatan ini ya, kalau nggak salah kemarin itu PKM ya, itu sudah iya. bertambah proposal yang Iya. ada. Jadi ini menurut saya juga yang positif ya, yang positif dan memang tantangan juga. Kalau tidak bisa menambahkan setidaknya itu tetap begitu loh. Jadi tidak malah turun gitu. Iya, masih Bapak. Nah, mungkin kalau bidang kemahasiswaan selain mahasiswanya sendiri, mungkin pasti kita akan bahas mengenai organisasi mahasiswa atau Ormawa ya Bapak. Nah, beberapa Ormawa ini kan sering banget menghadapi tantangan pendanaan ya Bapak. Apalagi di tahun ini itu ada yang namanya efisiensi dana gitu Bapak. Dan juga ada juga tantangan birokrasi. Dukungan konkret apa sih Bapak yang sedang diupayakan sama bidang kemahasiswaan untuk meningkatkan efektivitas dan juga kualitas program kerja dari Ormawa ini sendiri? Ya, terkait Ormawa ya, organisasi mahasiswa ini memang juga menjadi concern di bidang 3 ya, untuk nantinya bagaimana sih mengoptimalisasi yang ada, tidak kemudian kegiatan itu sekedar ada begitu. Makanya kalau ada efisiensi pun akan kita lihat, kita cek seberapa berdampak efisiensi ini pada kegiatan mereka nantinya. Jadi kalau itu misalnya dengan pendanaan yang terbatas harus mengakomodir kegiatan-kegiatan yang mereka, ya pastinya mereka akan, ya ini kan utama, ini kan penting buat organisasi kami dan seterusnya. Ya kita lihat nanti ada dialog, ada diskusi terkait kita merancang yang terbaik itu seperti apa. Oke. Selain pendanaan juga pastinya dari Ormawa itu SDM-nya juga ya Bapak yang harus diperhatikan juga. Menurut Bapak, apakah dari pengurus organisasi mahasiswa ini tuh harus diberikan pelatihan ataupun pembekalan untuk meningkatkan efektivitas dan juga kualitas dari program kerjanya sendiri? Ya, itu perlu juga ya diupayakan untuk bisa diberikan kepada mereka, karena kalau di bangku perkuliahan mereka tidak serta-merta itu masuk dalam kurikulum yang diajarkan kepada mereka. Nah, hal-hal yang termasuk soft skill ini perlu diberikan mereka untuk pembekalannya ya, untuk bagaimana mengelola, mengatur, memanage organisasinya itu, tidak kemudian ya sudah belajar sendiri. Kita akan coba ya nanti melihat sekiranya program misalnya kepemimpinan, leadership itu untuk mereka dan manajemennya dan lainnya itu perlu untuk diberikan di luar yang bangku perkuliahan yang memang biasanya tidak secara langsung memberi ya, tapi nanti di luar itu akan insya Allah ya kami juga akan lihat kok, itu kan juga untuk membekali mereka ya untuk menjalankan organisasinya. Oke, baik, siap Bapak. Mungkin kalau misal dalam mengelola beasiswa Bapak, bagaimana bidang kemahasiswaan ini tuh memastikan distribusi dari beasiswa ini tuh tepat sasaran dan kriteria yang baik, kriteria apa sih yang baik non akademik maupun akademik itu mulai dipertimbangkan dalam proses seleksinya? Iya, beasiswa ini kan beragam ya dan macam-macam. Ada kebutuhan itu si pemberi beasiswa untuk kualifikasi misalnya dari keluarga yang kurang mampu. Nah, ada yang tidak terlalu kualifikasi itu yang diutamakan. Ada juga yang lebih ke bagaimana prestasi yang sudah, khususnya prestasi akademik ya, dalam hal ini IPK yang diperoleh. Jadi ada batasan yang memang maui oleh si pemberi beasiswa. Nah, harapan saya itu kalau dalam hal beasiswa ini, yang si mahasiswa yang mengajukan beasiswa misalnya dari keluarga yang kurang mampu, itu juga dengan kondisi yang ada, tidak kemudian memanipulasi data, merekayasa data agar bisa dapat. Karena meskipun ini selintingan di luar, itu ada juga yang mengatakan bahwa lo itu sebenarnya mampu, kenapa dapat. Nah, ini juga menjadi catatan kami untuk ke depan itu bagaimana kondisi ini itu bisa kita antisipasi ya, untuk kemudian memang yang berhak itu yang diberi beasiswa itu. Begitu juga nanti yang ini ya, dari kemampuan akademik itu, pencapaian IPK-nya seperti apa.
Ada nggak Bapak program atau kebijakan preventif yang diterapkan dari fakultas untuk memastikan kesejahteraan dan juga keamanan psikologis dari mahasiswa di tengah tekanan akademiknya? Ya, di fakultas itu ada namanya unit itu psikopreso ya. Jadi unit ini juga diharapkan itu bisa membantu mahasiswa-mahasiswa yang memiliki problem, masalah di luar akademiknya. Jadi kalau di akademik ada sesuatu yang membuat dia menjadi kendala dalam penyelesaian studi, yaitu optimalisasi yang dilakukan adalah dengan menggandeng dosen wali ini untuk supporting. Jadi bagaimana kemudian membantu mahasiswa ini lepas dari problem atau masalahnya itu. Kemudian termasuk yang di luar akademik ya, misalnya dia tidak di perkuliahan tetapi problem itu cukup mengganggu dalam perkuliahannya dia. Jadi tidak hanya waktu misalnya kok susah ya memahami mata kuliah ini, kok susah ya ngerjakan skripsi, tetapi hal-hal di luar itu pun juga di unit ini bisa ya. Nanti di unit ini tuh juga ada peer counselor ya. Jadi diharapkan nanti mahasiswa-mahasiswa yang sudah dibekali dengan konseling, bagaimana teknik konselingnya itu membantu teman-teman sebayanya. Jadi pesan saya itu jangan malu untuk bercerita deh. Kadang itu mahasiswa, aku ini kayaknya ini deh, terus browsing sendiri. Kok kayaknya simptom ya, gejala yang aku alami ini kayaknya mengarah ke sini deh. Jadi akhirnya dia self-diagnose gitu loh. Jadi ini nggak ke ahlinya untuk memastikan kondisi psikologisnya, tetapi dia akhirnya mengira-ngira sendiri dengan browsing itu. Ya makanya tadi saya bilang di awal ya, kalau bicara dinamika mahasiswa saat ini karena terpapar dengan teknologi itu akhirnya satu sisi memang begitu. Nah, harapan saya ya untuk yang kami ini juga ya dosennya, kamu tadi kan Dila bilang ya di psikologi dan saya memang dari psikologi itu juga bentuk refleksi dirinya adalah apa sih yang sudah kita lakukan, kita berikan pada misal, apakah yang kita lakukan justru menekan mereka, membuat stressing sendiri buat mereka. Nah ini perlu juga kita itu tadi untuk kembali ke diri sendiri. Kalau misalnya sudah cukup berat ya perlulah kita ibaratnya kan main layang ya di hari nanti gitu. Jadi tidak kemudian push terus. Oke, baik Bapak. Wah, nggak kerasa ya teman-teman. Obrolan kita hari ini seru banget dan juga banyak hal menarik nih yang bisa kita ambil. Dari saya sendiri juga punya mendapatkan banyak insight sekali Bapak dari Bapak. Terima kasih sekali Bapak waktunya hari ini, menyempatkan waktu di tengah kesibukannya Bapak. Ya, terima kasih kembali Dila. Oke, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi motivasi nih bagi sobat-sobat FISIP juga nantinya. Nah, sebelum kita pamit, jangan lupa buat follow Instagram @visiputm dan juga @multimedia.visiputm biar teman-teman semua nggak ketinggalan info dan konten seru lainnya dari FISIP. Selain itu, jangan lupa buat subscribe YouTube FISIP UTM Official karena semua konten ngehits ada di sana. Sampai ketemu di episode Visipod berikutnya. Saya Eka Dila pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.